times. 1 hour is 15 minutes. Breathe since cardiac death. 7 The healing sequence. The human mind. It's work. Daddy! That's what makes my life Kids that love you and a wife that us. you have adores you. We have scientists. I am. I'm on the verge of a break. This close. Anyone big? Like it never happened. What's going on? I'm better. The truth. There was a crash. Him? Kids died. You and the There I brought you back. is bandit. I'm There's dead. a reason human cloning. Something already happened. What if something's got way out of hand? How does? The experiment's over. Ready to go to jail. Listen. No, it isn't. Halo sahabat The Kings, senang bisa berjumpa dengan kalian semua. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Kali ini gue akan membawakan film yang paling terpopuler dan semoga kalian terhibur. Check it out. Film Replika adalah sebuah film yang bergerak penelitian biomedis dan disebut juga bisa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati dengan sebuah software yang ditransfer melalui robot Android. Awal cerita, William Foster dan Ed Whittle adalah seorang ilmuwan peneliti biomedis yang bekerja untuk Bionic Corporation di Puerto Rico. Mereka mempunyai tugas untuk mencoba mentransfer pikiran seorang tentara yang sudah mati ke dalam software Android dengan kekuatan manusia super dengan nama subjek 345. William memegang bidang yang berspesialisasi dalam biologi sintetik dan pemetaan jalur saraf pikiran. Sedangkan bagian spesialisasi reproduktif dipegang oleh Whittle adalah bagian sistem cloning manusia. Singkat cerita, William berhasil menangkap peta saraf prajurit dan mulai mentransfernya ke otak sintetis android. Tetapi percobaannya gagal ketika prajurit mulai merasakan kalau dia bisa hidup kembali dengan badan yang berbeda, yaitu menjadi prototipe. Dia pun ketakutan dan menolak untuk hidup kembali, dan akhirnya dia mulai menghancurkan dirinya sendiri. Scene pun berlanjut. Bos William, yaitu Jonas, memperingatkan William bahwa jika tidak dapat membuat subjek 345 bekerja dengan lancar, maka pemegang saham perusahaan ini akan menutup semua proyek tersebut. Suatu malam, keluarga dari William ingin jalan-jalan, namun kecelakaan tak bisa terhindarkan lagi. William dan istrinya Mona serta 3 anaknya Sophie, Matt, dan Zoe mengalami kecelakaan mobil dan langsung terjun di sungai dan semuanya pun tewas kecuali William. Lalu William bergegas untuk mengangkat semua jasad keluarganya ke tepi dengan perasaan sedih dan terpukul yang sangat mendalam. Dengan panik, lalu William menelpon Whittle untuk segera membantu mengevakuasi jasad keluarganya. Setelah sampai, Whittle pun kaget dan tak menyangka ini bisa terjadi. Lalu William meyakinkan Whittle, jika saya bertekad keras untuk menghidupkan kembali keluargaku. Dan William pun membujuk Whittle untuk membawakannya peralatan bioni dari kantornya yang diperlukan untuk mengekstrak peta saraf keluarganya. Scene pun berlanjut. Rintangan besar pertama muncul dengan sendirinya. Whittle memberitahu kepada William bahwa hanya ada 3 buah alat cloning yang tersedia di kantornya, dan mau tidak mau harus mengorbankan salah satunya. Lalu William memilih satu untuk dikorbankan, dan dia memilih Zoe, anak yang paling kecil, serta menghapus semua ingatannya dari peta saraf. Whittle memberitahu William bahwa proses harus mencapai siklus 17 hari yang diperlukan untuk membuat klon pengganti yang matang atau sempurna, dan mengatakan bahwa dia hanya memiliki waktu selama itu untuk menyelesaikan masalah dan mengintegrasikan peta saraf ke dalam badan cloning. Jika gagal,
mereka akan mulai memburuk dengan penuaan dini pada tingkat yang sangat cepat. Lalu Weddle mulai mengintegrasikan pikiran ke dalam klon biologis tahap kedua dari proyek penelitiannya. Weddle bicara dengan William jika ingin hasil cloning sempurna harus menghabiskan 17 hari, dan sekaligus dalam waktu tersebut harus menghilangkan bukti keberadaan Zhu dari rumahnya. Bukti seperti memori, boneka, pakaian, foto, atau kenang-kenangan lainnya. William mengecek semua kontak media sosialnya dan membalas semua isi pesan di dalamnya bahwa Sophie tidak bisa keluar dikarenakan sakit. Scene pun berlanjut. Pagi pun tiba. William memperhatikan sistem saraf pusat istrinya yang mulai bereaksi terhadap sentuhannya. Dia menyadari bahwa subjek 345 gagal karena pikiran mengharapkan koneksi ke tubuh biologis dengan detak jantung dan pernapasan, melainkan bukan yang sintetis. William tahu sekarang bahwa transfer ke klon tidak akan menjadi masalah dan kegagalan transfer android dapat diselesaikan dengan memprogram antarmuka pikiran tubuh yang disimulasikan untuk membuat tubuh android tampak biologis. Lalu William pun berhasil mentransfer pikiran yang dicintainya ke dalam tubuh cloning. William kembali bekerja seperti biasa dan tak nampak orang mencurigainya. William mencoba menciptakan antarmuka pikiran tubuh sintetis dan mencoba kepada mayat berikutnya. Lalu William mencoba dan ragu karena dari mayat tersebut sudah mengalami kerusakan otak yang terlalu parah sehingga tidak bisa bertahan lama. William mencoba kembali berusaha merekam pikirannya sendiri untuk ditransfer ke android. Scene pun berlanjut. Pada malam hari, Sophie mengalami mimpi buruk tentang kematian ibunya. Lalu William membuat ingatan baru tersebut hilang dengan sistem pemetaan untuk menghapus semua memorinya. Dan tidak disengaja ternyata Mona melihat William dan menatap William yang kebingungan. Apa yang kamu lakukan? Lalu William mencoba menjelaskannya kepada Mona dan mengaku bahwa kamu dan mereka meninggal dalam kecelakaan mobil, dan William sangat sedih. Saat itu hanya ini yang bisa saya lakukan untuk kamu dan keluarga kita. Saat pagi hari, Sophie dan ibunya mulai merasakan keganjilan dan menanyakan kepada William, apakah kita punya adik dan kenapa di kamarku banyak sekali foto anak kecil itu. Lalu William mengakui bahwa dia tidak dapat menyelamatkan Zhu pada kecelakaan tersebut. Lalu Jonas berbicara mengenai hasil cloning keluarganya. Sontak William terkejut bahwa Jonas telah mengetahui apa yang telah dilakukannya bersama Weddle. Dengan cepat William melumpuhkan Jonas di kediamannya dan melarikan diri bersama keluarganya ke tempat dermaga perahu. Lalu anak buah Jonas langsung mengejar keluarga William yang sudah tertanam chip pada tubuhnya. Lalu William punya ide untuk menghancurkan chip tersebut dengan cara memakai alat spot jantung di rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, anak buah Jonas masih menemukan sinyalnya tersebut. Dan satu persatu sinyal chip tersebut lenyap dan mereka berhasil ke dermaga. Setelah sampai di dermaga, William menyuruh Sophie dan Mona untuk tetap di mobil. William langsung mengecek ke perahu untuk mencari kuncinya, tetapi semuanya telat dan berujung istri dan anaknya tertangkap oleh anak buahnya Jonas. William mengejar mereka ke Bioni. Sampainya di sana, William bertemu dengan istri dan anaknya dengan melihat Weddle yang langsung dibunuh oleh Jonas. Jonas memaksa William untuk menyelesaikan subjek 345. Lalu William diam-diam mengunggah pikirannya sendiri ke subjek 345 yang membuat William menjadi dua, yaitu yang kedua adalah Android Prototype. Android Prototype langsung menyerang dan membunuh Jonas hingga luka parah dan membuat kesepakatan dengan Jonas. William kedua, yaitu Prototype, bicara kepada Jonas. Kita bisa menjadi orang kaya dengan menjual transfer klon pada orang-orang kaya yang mencari kehidupan kedua. William dengan damai bersama keluarganya, termasuk Zhu yang baru saja dikloningnya, dan film pun berakhir. Terima kasih atas segala waktunya telah menonton alur cerita film dari channel kami. Bila ada pertanyaan ataupun request film, silahkan isi di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.